fi sittati ayyam wa qaddara asy-syuhura wal a'wam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala dawam wa ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita eh, yang mana kita laksanakan pengajian ini secara online. Jadi ini pengajian online karena ya beberapa keadaan sekarang sudah musim hujan, apalagi hujan deras ya. Jadi tidak sempat saya pergi ke lokasi yang seharusnya pembahasan kita pada hari ini itu harusnya dilaksanakan secara offline karena yang akan kita ngajikan ini adalah materi atau pengajian yang berbasis perhitungan. Artinya harus melihat ke gambaran-gambaran yang dipaparkan begitu. Ya, seperti misalnya ditulis di papan tulis atau sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, ya, bahwa metode perhitungan itu yang sekarang kita laksanakan saat ini itu adalah metode perhitungan untuk menentukan hari pertama dari tahun yang kita mau cari itu. Jadi hari pertamanya apa? Nah, jadi itu. Dan ini metode-metode yang diberikan oleh Andre Gurutta Al-Maghfuru lahu, Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle rahimahullahu taala adalah metode-metode hisab. Artinya itu metode hisab itu metode perhitungan yang bisa jadi berubah karena adanya ru'yat hilal. Begitu. Karena kalau kita melihat metode penentuan awal ya hari pertama dari bulan tertentu itu harus yang kita ketahui itu adalah dalam Imam Syafi'i ini, mazhab Imam Syafi'i itu adalah posisi hilal yang terbenam, yang muncul terbit saat matahari terbenam. Jadi harus kita lihat itu. Itu berdasarkan ya metode yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i. Sehingga oleh karena itu ya, metode yang diberikan oleh Andre Guruta ke Haji Abdurrahman Mudalli ini adalah metode hisab yang mana tidak digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita anut sekarang ini. Artinya bisa berubah saja sesuai dengan eh, sesuai dengan eh, ketinggian elongasi pada hilal tersebut dengan berapa umurnya hilal tersebut. Masih tahu kan hilal itu apa? Hilal itu kan bulan sabit ya. Bulan sabit yang muncul ketika matahari terbenam. Dia terbit, matahari terbenam. Nah itu. Itu metode ru'yat hilal. Jadi bisa saja berubah ya. Nah, seperti yang kita telah hitung kemarin, bahwa tahun 1445 itu hari pertamanya adalah hari Selasa. Nah, itu. Sedangkan kalau kita lihat kalender sekarang itu, kalender yang digunakan oleh Kementerian Agama yang mayoritas itu berdasarkan ru'yat hilal atau melihat hilal, ternyata kalau kita melihat kalender Hijriah sekarang itu, tanggal 1 Muharram 1445 itu adalah hari Rabu. Tapi kalau kita melihat di kalender Muhammadiyah, itu kalendernya Muhammadiyah yang mana mereka memakai metode hisab. Nah, metode hisab lah ini yang diajarkan oleh Andre Guruta
Kiai Haji Abdurrahman Mahmud Dale rahimahullah. Kalau kita melihat pada kalender Muhammadiyah, maka hari pertama dari tahun 1445 itu adalah hari Selasa. Kalau kita melihat kalender Kemenak atau kalender yang Hijriah yang umum yang kita pakai sekarang ini, maka kita akan melihat hari Rabu itu. Artinya apa? Metode ini itu bisa saja tidak diambil dalam ya dalam menentukan hari pertama tersebut. Apalagi kalau kita lihat sekarang itu proses rukyat hilal ya, proses proses rukyat hilal itu sering terjadi ketika penentuan Ramadan, penentuan hari pertama puasa, dan penentuan hari pertama bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri. Paling sering itu rukyat hilal. Nah, ya, inilah yang menjadikan apa? Menjadikan eh, proses ya pengambilan hari itu berubah tidak sesuai dengan yang namanya hisab. Nah, ini sekarang kita sudah sampai pada metode ketiga ya, sampai di metode ketiga. Metode pertama kemarin itu ya sepertinya metode pertama itu lebih mudah kalau kita melihat. Kalau kita melihat yang kedua ini agak rumit. Tapi ya, kalau kita melihat yang ketiga ini tidak kalah mudah juga dibanding dengan yang pertama. Karena metode atau tutorial mencari hari pertama pada tahun yang dicari, pada tahun tertentu, itu mengambil referensi, mengambil cara perhitungan yang ada pada metode kedua. Cuman diperingkas. Bagaimana itu? Ya, kemarin kalau metode kedua itu adalah, ingat, metode kedua itu adalah kalau kita ingin mencari tahun tertentu, ya, tahun misalnya tahun 1445, maka kurangi dengan 1444. Maka itu yang dijadikan nilai. Kalau kita mau cari tahun 1445 hari pertamanya apa, maka gunakan angka 1444. Begitu pula kalau kita mau cari hari pertama dari 1444, maka gunakan angka 1443. Begitu seterusnya. Jadi dikurangi satu. Nah, itu yang metode kedua. Setelah itu, gunakan angka itu, misalnya 1444 tadi. Gunakan, jadikan apa? Dibagi dengan 30. 1444 dibagi 30, maka akan menghasilkan nilai 48. Nah, itu. Hasil baginya adalah 48. Ingat, pekan lalu, bahkan 2 pekan sebelumnya, saya menjelaskan bahwa dalam metode kedua ini harus kita mengenal istilah hasil bagi dan hasil sisa. Hasil bagi itu yang seperti biasa yang kita bagi-bagi itu. 2 bagi 1 ya sama dengan 2 ya. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Itulah yang dimaksud dengan hasil bagi. Kalau hasil sisa, bagaimana kemarin? Hasil sisa itu adalah hasil bagi dikali dengan penyebut. Nah, itu. Masih ingat ada istilahnya penyebut dan pembilang. Dalam pembagian itu ada istilahnya penyebut dan pembilang. Penyebut itu di mana kira-kira letaknya itu? Nah, kalau kita melihat penyebut itu terletak berada di bawah. Kemudian kalau kita melihat pembilang terletak di atas. Nah, itu. Hasil sisa adalah misalnya 1444 dibagi dengan 30.
Hasilnya adalah 48. Ah, 48 ini adalah hasil bagi. Bagaimana cara mencari hasil sisa? Hasil bagi, ya, hasil bagi dikali dengan 30. 30 itu penyebut. Nah, itu. Nah, kemudian hasil dari perkalian itulah kemudian dikurangi dengan pembilang tadi. Nah, itu. Dikurang dengan pembilang. Nah, itulah hasil sisa. Nah, itu. Perlu diketahui itu. Nah, itu yang terdapat dalam metode kedua. Dalam metode ketiga itu tidak lepas dari hal itu. Tidak lepas dari yang namanya hasil bagi dan hasil sisa. Karena akan sama nanti. Nah, coba kita lihat di dalam kitab. Qala al-musannifu eh, rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Coba perhatikan di halaman 17 di nomor ketiga, pada nomor ketiga. Halaman 17 dalam kitabnya, ya. Najril amala fit talabi. Najril amala fit talabi. Kita melakukan perhitungan. Najril amala. Kita melakukan perhitungan fit talabi dalam pencarian ini. Mislama jaroina fit tariqi. Mislama jaroina fit tariqi tsani. Seperti kita melakukan pada metode kedua. Seperti kita melakukan pada metode kedua. Baida annahu la yuzadu biwahidin. Namun, baida, jadi itu baida itu oh, sama seperti ya laisa itu ya atau lakin. Baida annahu la yuzadu biwahidin. Namun baida annahu la yuzadu biwahidin. Namun tanpa menambahkan angka satu. Tanpa menambahkan angka satu. Summa na'uddul hasila na'uddul hasilan natija. Kemudian kita menghitung hasil yang diperoleh. Kemudian kita menghitung hasil yang diperoleh. Kemudian kita menghitung hasil yang diperoleh. Mabdaiyan.
Dimulai dengan memulai mabdaian dengan memulai minal jumu'ati dari hari Jumat. Wahaitsun taha wahaitsun tahal adadu di mana saja di mana saja perhitungan selesai di mana saja perhitungan selesai fahuwa awwalu yaumin maka itulah hari pertama fahuwa awwalu yaumin maka itulah hari pertama min ayyamis sanatil matlubati dari tahun yang dimaksud dari tahun yang dimaksud ya itu bisa dipahami sampai sini ya. Jadi melalui metode kedua ini kita bisa memahami apa bahwa metode ketiga ya melalui metode ketiga ini kita bisa memahami bahwa dia hampir persis sama dengan metode kedua mirip cuman apa bedanya tanpa bertele-tele tidak mencari lagi istilahnya tahun kabisat basito kemudian dikumpulkan dijumlahkan semua angka-angka itu kemudian dibagi dengan 7 kemudian setelah dibagi ada hasil baginya cari lagi hasil sisanya kemudian ditambahkan dengan satu hasil sisa tersebut. Setelah ditambahkan hasil sisa itu dengan angka satu, dihitunglah dari hari Kamis sampai berakhir itu nilainya. Itu metode kedua. Makanya tadi itu ada tadi. Kita melakukan perhitungan sebagaimana seperti metode kedua. Kita melakukan perhitungan sama seperti metode kedua, tapi tidak ada ditambahkan dengan satu di akhirnya, tanpa menambahkan satu di akhirnya. Tapi saya di sini ingin memperjelas bahwa sebenarnya di sini yang dimaksud Andre Gruta itu adalah bahwa melakukan perhitungan dari mana saja maksudnya begitu. Tidak diperjelas di sini. Tidak diperjelas. Kan di metode kedua itu adalah, di metode kedua itu banyak proses-prosesnya. Pertama dibagi 30. Kemudian hasil bagi itu dikali dengan 5. Kemudian dicari lagi hasil sisanya tadi hasil baginya itu. Kemudian dicari tahun kabisa, tahun basito. Prosesnya panjang, ya. Prosesnya panjang. Tetapi di sini, ya, dalam dalam kitab ini hanya dijelaskan bahwa tanpa menambahkan angka satu. Sedangkan menambahkan angka satu ini di metode ketiga. Jadi metode ketiga ini dikatakan baida annahu la yuzadu biwahidin. Tanpa menambahkan angka satu. Sedangkan menambahkan angka satu pada metode kedua ini berada pada proses terakhir. Jadi metode kedua ini banyak prosesnya, ya. Banyak prosesnya. Proses pertama dikali dibagi 30 dulu, ya. Pada metode kedua, ya. Metode kedua ini dibagi 30 setelah itu dikali lagi dengan 5, kemudian proses-proses berikutnya cari lagi hasil sisa, proses berikutnya apa lagi? Cari lagi tahun kabisat, basito, dan sampai terakhir, proses terakhir itu adalah menambahkan angka satu. Itu pada metode kedua. Andre Guruta rahimahullah mengatakan
Di dalam metode ketiga ini, kita melakukan perhitungan seperti biasanya pada metode kedua, tapi tidak menambahkan angka satu, tidak melakukan proses terakhir, yakni menambahkan angka satu tadi. Nah itu. Tapi saya ingin memperjelas bahwa yang dimaksud Andre Guruta di sini adalah tidak melakukan semua proses kecuali proses pertama. Apa itu proses pertama? Ya, proses pertama itu adalah membagi tahun yang dimaksud, ya, membagi tahun yang dimaksud dengan 30, kemudian cari lagi hasil sisanya. Hasil sisanya itulah, ya, hasil sisanya itulah yang dihitung dari Jumat. Coba misalnya kita lihat ya, metode ketiga ini. Coba perhatikan. Metode ketiga. Metode ketiga itu paling singkat. Karena tahun yang kita cari ini, angkanya itu adalah tahun sebelumnya ya. Sama seperti metode kedua. Misalnya tahun 1445. Maka angka yang dipakai adalah 1444. 1444 ini, 1444 ini dibagi dengan 30. Nah, hasil baginya adalah 48. Kemudian cari lagi hasil sisanya. Masih ingat hasil sisa? Tadi hasil sisa saya ingatkan bahwa hasil bagi dikali dengan penyebut, kemudian hasilnya itu dikurangi dengan pembilang. Nah, hasil sisanya dari ini semua, itulah yang menjadi angka. Angka penting, angka hasilnya itu. Ya, angka hasilnya itu. Angka hasilnya itulah kita hitung dari hari Jumat. Nah, itu. Contoh misalnya, saya kembali lagi. Kalau kita melihat perhitungan 1445 pada metode kedua itu, hasilnya itu adalah hari Selasa. Hari pertama adalah hari Selasa. Coba kita lihat pada metode ketiga. Metode ketiga, tutorialnya bagaimana? Metode ketiga adalah angka yang kita cari, tahun yang kita cari itu adalah diambil angka sebelumnya. 1445 misalnya. Kita cari 1445. Kita mau tahu hari pertama 1445 itu apa? Maka diambillah tahun sebelumnya 1444. 1444 ini dibagi 30. Hasilnya adalah 48 persekian koma. Karena 48 ya. Jadi 1444 dibagi 30. Coba lihat itu. 1444 dibagi 30 sama dengan hasilnya 48 koma persekian. Dibulatkan sajalah 48. 4, ah, hasil baginya adalah 48. Kita cari lagi hasil sisanya. Hasil sisanya. Hasil sisanya itu yang mana? Bagaimana cara menghitungnya? 48 tadi dikali 30 sama dengan 1440. 1440 ini dikurangi dengan 1444 sama dengan minus 4. Kita jadikan positif. Jadi hasilnya adalah 4. Hasil sisanya adalah 4. Nah, inilah yang jadi angka. Hasil sisanya ini yang jadi angka ini. Angka hasil. Nah, kita hitung dari hari Jumat. Tadi hasil sisanya adalah angka 4. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau kita melihat di sini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau kita melihat, oh, ternyata beda lagi perhitungannya. Kenapa bisa berbeda begitu? Nah, ternyata kalau kita melihat sesuai dengan yang disebutkan di sini, ternyata kalau kita melihat itu adalah seharusnya dia ditambah dengan angka satu. Jadi begitu. Tapi yang dijelaskan oleh Andre Guruta di sini adalah tidak ditambahkan dengan angka satu.
Nah, gitu. Jadi begitu dia caranya. Maka ya kesimpulan dari metode ketiga ini seharusnya dia menambahkan dengan angka satu karena tidak pas nanti. Jadi ingat ya di metode ketiga ini itu dia perhitungannya itu yang dimaksud oleh Andre Gruta di sini itu sudah benar. Cuman kalau kita ingin memperbaiki lagi seharusnya dia ditambahkan dengan angka angka satu. Tapi di sini Andre Gruta tidak menyebutkan bahwa ditambah angka satu. Tidak boleh ditambah angka satu dalam metode ketiga. Seharusnya ditambahkan dengan satu. Yang di mana mana yang ditambahkan dengan angka satu? Hasil sisa itu. Jadi ringkasnya begini. Metode ketiga ini ringkasnya begini saja. Ya, tahun yang kita cari itu ya. Tahun yang kita cari itu dikurangi dengan satu. 1445 dikurangi dengan satu ya 1444. Kemudian dibagi 30. 48 hasilnya. 48 adalah hasil bagi. Cari hasil sisanya. Hasil sisanya tadi 48 dikali dengan 30 sama dengan 1440. 1440 dikurangi 1444 atau 1444 dikurangi dengan 1440 boleh. Tidak salah. Menghasilkan angka 4. Angka 4 ini ditambahkan dengan satu. Angka 4 ini ditambahkan dengan satu. Nah, hitunglah dari hari Jumat. Dari hari Jumat itulah yang angka terakhir. Jadi tadi hasil sisa ditambahkan dengan angka satu sama dengan 5. Dimulai dari hari Jumat. Dimulai dari hari Jumat. Jadi jadi 5 ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi hari Selasa. Jadi begitu. Bisa dipahami nih ya terkait dengan metode ini. Nah, kira-kira kalau kita melihat di sini lebih mudah kan daripada metode kedua? Lebih mudah kan daripada metode kedua? Tapi kita lagi-lagi kembali bahwa metode pertama lah saya lihat memang lebih mudah. Terserah Anda ingin memilih yang mana metodenya. Lagi-lagi saya mengingatkan bahwa eh, proses yang panjang itulah yang terbaik. Karena proses itu seperti kita ketahui adalah sesuatu nilai yang berharga. Dari proses kedua ini yang panjang ini, yang sulit ini, kita melihat belajar bahwa betul-betul proses yang semakin sulit itu menghasilkan suatu kualitas yang baik. Meskipun hasilnya sama, tujuannya sama, tetapi dengan proses yang berbeda. Tentunya hasil ya hasil yang didapatkan itu adalah lebih baik dibandingkan proses yang kurang. Nah, itu. Kita lihat lagi pada metode ketiga ini hanya meringkas beberapa saja. Ya, hanya meringkas beberapa saja dari metode kedua. Hapus beberapa metode dari yang kedua ini, ya, proses-proses yang ada pada metode kedua ini dihapus pada metode ketiga, dihilangkan. Nah, untuk menghasilkan sesuatu dengan proses yang lebih mudah. Prosesnya mudah, hasilnya sama. Tapi ingat lagi itu, beda proses kan. Lebih panjang proses yang kedua. Nah, itu. Jadi saya ulangi lagi,
Pada metode ketiga ini adalah, metode yang ketiga ini, tahun yang kita cari itu dikurangi dengan satu. Artinya cari tahun sebelumnya. Ambil angka sebelumnya. Misalnya lagi, 1444. Kita mau tahu hari pertamanya apa. Misalnya 1444. Kita mau tahu dia punya hari pertama apa. Nah itu. Hari pertamanya apa kira-kira? Nah, dibagilah 1443. 1443 itu, angka 1443 itu dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 48,1 atau persekian. Nah, diambil angka 48. Oh, ternyata hasil sisanya juga sama dengan 4. Ditambahkan dengan angka angka satu itu. Ternyata 1443 juga, 1444 hari pertamanya sama dengan 1445 sesuai dengan data hisab ini. Ingat ya, beda itu data hisab dengan data ru'yat. Metode penentuan. Jadi saya ingatkan kembali untuk adik-adik semua ini, ya. Metode dalam perhitungan di umat Islam ini, maksudnya perhitungannya itu perhitungan kalender Hijriah itu, ada dua metode, ya, dua metode. Metode pertama itu adalah metode hisab. Metode hisab inilah yang sedang kita pelajari karena melalui perhitungan, hitung-hitung saja, hanya menghitung-hitung. Kemudian metode yang kedua ini adalah metode rukyat. Metode rukyat itu apa? Rukyat itu melihat secara langsung hilal yang terbit itu. Apakah hilal yang terbit itu sesuai dengan syarat-syarat hilal yang telah ditetapkan atau tidak? Kalau misalnya hilalnya itu tidak memenuhi syarat, ya bukan. Berarti bukan tanggal 1 pada itu hari. Begitu. Jadi yang kita pelajari metode hisab. Ingat ya begitu. Nah, kita kembali lagi. Misalnya saya mau mencari 1300, ya. Coba kalian hitung ini berdasarkan metode yang ketiga. Saya tunggu jawabannya. 1335. 1335. Hari pertamanya apa kira-kira? Gunakan metode yang ketiga ini. Coba. Berapa hasilnya itu?
Ya, sudah dapat hasilnya. Hari apa? Jadi hasilnya berapa? Berapa hasil sisanya dulu? Coba kasihkan kode-kode dengan jari. Hasil sisanya berapa? Berapa? 14. Kemudian ditambahi dengan satu. Hmm. Ditambahi dengan satu sama dengan 15 toh? Ya. Hitunglah dari hari Jumat. Dari hari Jumat. Hari apa kira-kira? Hari? Hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari keberapa? Kita pakai anu saja, pakai kode ya. Hari keberapa kira-kira itu? 1335. Hari apa pertama? Kalau Senin, satu. Selasa, dua. Hari keberapa? Hari Jumat. Oke. Ahsan. Jadi ya, nah ini sudah bagus, ini sudah mengalami peningkatan. Jadi bagus ceritanya. Jadi hari pertama pada tahun 1335 itu adalah hari Jumat. Berdasarkan tadi hasil sisanya adalah 14. Tambahkan dengan satu. Jadi 15. Hitunglah. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dapatnya Jumat. Ternyata hari pertama pada tahun 1335 itu adalah Jumat. Setelah saya searching, setelah saya searching di HP, saya cari di HP, ya, ternyata benar. Ternyata benar bahwa tanggal 1 Muharram 1335 itu adalah hari Jumat. Setelah saya cari itu, ternyata benar sesuai dengan perhitungan. Nah, jadi begitu. Ya bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi begitu cara metodenya ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, Allah alam kalau saya online atau offline lagi, karena ya sekarang sudah sudah tanggal 10. Kalau saya melihat di sini pekan depan itu pekan depan itu saya kayaknya online lagi karena pekan depan ada pelatihan pramuka. Jadi saya minta izin untuk tetap ya misalnya kita adakan secara online atau nanti dilihat. Nah, jadi begitu metode yang ketiga. Nanti insya Allah kalau kita secara offline saya jelaskan secara ulang lagi. Intinya ini. Intinya metode ketiga ini dia tidak beda jauh dengan metode yang kedua. Mirip-mirip. Dia mirip-mirip saja. Kalau kita kan pekan lalu sudah menjelaskan metode kedua secara langsung. Kalau Anda perhatikan dengan baik, adik-adik semua perhatikan dengan baik ini, pasti paham dengan metode ketiga ini. Karena begitu saja. Ya, dibagi 30, kemudian cari hasil sisanya, selesai. Hasil sisa tambah satu, selesai. Itu pada metode ketiga. Meskipun di sini tidak disebutkan di sini bahwa tidak perlu tambah satu. Tapi saya ingin ya untuk menyesuaikan saja bahwa lebih cocok dia ditambah satu untuk membuktikan bahwa
perhitungan itu sesuai dengan metode-metode sebelumnya. Jangan sampai kayak tadi kita dapat hari Senin, sedangkan metode lain dia dapat hari Selasa. Kan bertolak belakang ceritanya itu, ya, bertolak belakang ceritanya. Nah, jadi begitu. Pada akhir kalimat ini saya hanya mengatakan bahwa eh, terkait dengan tadi apa yang kita pelajari ini sebenarnya perhitungan-perhitungan seperti ini itu penting dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya perhitungan dalam hal apapun. Harus ada yang namanya hitung-hitung. Kalau Anda tidak pintar menghitung-hitung, sepertinya Anda akan melarat. Bahkan orang semiskin-miskinnya orang itu pun hitung-hitungan, ya. Semiskin-miskinnya orang itu, sefakir-fakirnya orang itu, saya yakin dia perhitungan sekali itu. Bayangkan saja kalau ada tetangga, misalnya kita punya tetangga yang qadarullah, ya. Misalnya kita punya tetangga yang qadarullah hartanya tidak cukup lah, artinya kehidupannya itu tidak eh, bis, tidak betul-betul bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Ketika kita minta sesuatu dari dia, dari tetangga kita itu yang hidupnya kurang cukup, dia perhitungan sekali. Artinya apa? Se apa Sekurang-kurangnya orang dalam kehidupannya itu pasti punya perhitungan. Apalagi kita yang kaya akan ilmu. Kita ini semua kaya akan ilmu. Artinya itu Allah tetap kaya dengan ilmunya. Tetapi kita, artinya itu dalam arti di sini tuh kaya akan ilmu itu kita berbeda dengan yang masyarakat awam. Kita punya ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mestinya ya ilmu yang Allah berikan itu secara khusus kepada kita itu menjadi manfaat bagi kita. Terlebih dalam perhitungan. Karena perhitungan itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat. Itu tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat. Apalagi adik-adik semua ini pasti akan keluar ke sana, ya, keluar berdakwah. Ada pengabdian istilahnya ya. Pengabdian berarti butuh yang namanya itu semua itu. Meskipun ilmu agama ditahu juga, ya itu. Termasuk juga ilmu agama itu perhitungan matematika. Ya, jadi pelajaran matematika itu adalah ilmu agama karena Allah memperkenalkan matematika itu di dalam Al-Quran, terkhusus dalam ayat faraid. Itu terkhusus dalam ayat faraid. Ayat faraid itu warisan yang mana ada perhitungan-perhitungan di situ, angka-angka. Ya, jadi bisa dipahami ya bahwa menghitung itu adalah pelajaran yang harus kita semangati, geluti benar-benar dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah dalam metode-metode ini kita jelas memahami bahwa proses proses-proses dalam metode ini beda-beda. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang panjang, ada yang pendek. Terserah kita memilih mana, tetapi saya perlu tegaskan bahwa semakin panjang proses itu, semakin besar kualitas yang akan didapatkan. Meskipun ya, meskipun tujuannya sama, hasilnya sama, tetapi kualitas yang kita dapatkan itu beda. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan pada metode yang keempat. Metode yang keempat ini Insya Allah lebih mudah lagi. Ya, itu saja. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab.
Amin amin ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima sami'na. Allahumma anfa'na bima 'alimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.